Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Maulana, salah satu anggota kelompok 9 Fikih Ibadah, ingin membacakan materi tentang menghadap sakaratul maut. Pengertian sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan kondisi pasien yang sedang menghadapi kematian, yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal. Kematian merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi dan tekanan darah, serta hilang respon terhadap stimulus eksternal. Ditandai dengan terhenti aktivitas otak dan terhentinya fungsi jantung dan paru secara menetap. Sakaratul maut dan kematian merupakan dua istilah yang sulit untuk dipisahkan, serta merupakan suatu fenomena tersendiri. Kematian lebih ke arah suatu proses, sedangkan sakaratul maut merupakan akhir dari hidup. Mengenai tanda-tanda husnul khotimah atau su'ul khotimah seseorang yang sedang sakaratul maut, Utsman bin Affan pernah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Perhatikanlah orang yang hampir mati. Seandainya kedua matanya terbelalak, dahinya berkeringat, dan dua lubang hidungnya bertambah besar, membuktikan bahwa ia sedang memperoleh kabar gembira. Tetapi jika mendengar seperti orang yang sedang mendengur atau mengorok atau tercekik, wajahnya pucat, mulutnya bertambah besar, berarti ia telah mendapatkan kabar buruk." Adapun orang-orang mukmin yang sedang sakaratul maut, Nabi SAW telah menggambarkan dengan sabdanya, "Ketika menjelang roh orang mukmin dicabut, maka datanglah malaikat penjabut nyawa wangi. Kemudian roh orang mukmin itu pun dicabut dengan lemah lembut seperti mencabut rambut dari adonan tepung, lalu diserukan kepadanya, 'Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan ridhoilah, dan kembalilah kepada rahmat dan kasih sayang Allah.'" Gambaran tentang beratnya sakaratul maut dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kalau sekiranya kamu dapat melihat malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka serta berkata, "Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar, niscaya kamu akan merasakan sangat nyeri." Al-Quran surat Al-Anfal ayat 50. Alangkah dahsyatnya sekiramu melihat di waktu orang-orang zolim dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarlah nyawamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Quran surat Al-An'am ayat 93. Ciri-ciri pasien sakaratul maut. Ciri-ciri orang yang sedang mengalami sakaratul maut dengan kematian normal, bukan karena kecelakaan. Yang pertama, nafasnya cepat dan dangkal, agak mirip orang yang sedang lari maraton dan agak mendengur. Yang kedua, suhu tubuh tidak naik diikuti frekuensi denyut jantung yang semakin cepat, lalu kemudian menjadi dingin diikuti menurunnya frekuensi denyut nadi. Yang ketiga, mengalami perasaan resah dan gelisah yang sangat disertai bercucurnya keringat. Yang keempat, tangannya kebiru-biruan, mendinginnya sekujur tubuh, dimulai dari bagian kaki lalu seluruh tubuh. Yang kelima, mulutnya mengeluarkan kata-kata paling sering dikatakan, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau dia adalah orang yang rajin berzikir, atau buruknya mengatakan perkataan yang kotor, semisal nama-nama hewan seperti anjing dan lain-lainnya. Kalau tahu begini, saya sarankan supaya kurangi perkataan yang kotor. Etimologi sakaratul maut. Su'ul khotimah ada dua macam. Salah satunya lebih berbahaya dari yang lain. Yang pertama, su'ul khotimah yang paling bahaya yaitu ketika menghadapi sakaratul maut, timbul di hatinya keraguan dan keingkaran atas iman kepada Allah. Dengan begitu, rahmat Allah akan jauh darinya dan ia akan kekal di neraka. Dapat disimpulkan menjadi dua penyebab berikut. Yang pertama, mengira telah mencapai kesempurnaan sifat wara, zuhud, dan ibadah yang telah dilakukan telah sempurna. Yang kedua, lemah iman dan cinta kepada dunia. Selama iman seorang lemah dan kecintaan kepada dunia sangat besar, maka sulit baginya
untuk mencapai kecintaan kepada Allah. Yang kedua, lebih ringan daripada yang pertama, yaitu ketika menghadapi sakaratul maut, hatinya dipenuhi kecintaan kepada dunia dan syahwat, sehingga ketika ruhnya dicabut, ia dalam keadaan yang sangat tersiksa karena meninggalkan dunia yang sangat dicintai. Penyebab itu dapat disimpulkan menjadi dua. Yang pertama, banyak kemaksiatan yang dilakukan meskipun keimanannya kuat. Yang kedua, iman yang lemah walaupun tidak banyak melakukan kemaksiatan. Tindakan perawat saat menangani pasien sakaratul maut. Melihat betapa sakitnya sakaratul maut, maka perawat harus melakukan upaya sebagai berikut. Yang pertama, membimbing pasien agar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sakaratul maut, perawat harus membimbing agar berbaik sangka kepada Allah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan sampai seorang dari kamu mati kecelakaan dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Selanjutnya Allah berfirman dalam hadis Qudsi, aku ada pada sangka-sangka hambaku. Oleh karena itu, bersangkalah kepadaku dengan sangkaan yang baik. Yang kedua, membasahi kerongkongan orang yang sedang sakaratul maut. Disunnahkan bagi orang-orang yang hadir untuk membasahi kerongkongan orang yang sedang sakaratul maut tersebut dengan air minum. Kemudian disunahkan untuk membasahi bibirnya dengan kapas yang telah diberi air, karena bisa saja kerongkongan kering karena rasa sakit yang menderanya, sehingga sulit untuk berbicara dan berkata-kata, sehingga hal itu dapat mempermudah dirinya dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang ketiga, mengajarkan atau mengingatkan untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Perawat muslim dalam mengajarkan atau mengingatkan kalimat la ilaha illallah dapat dilakukan pada pasien terminal menjelang ajalnya, terutama saat pasien melepaskan nafas yang terakhirnya. Yang keempat, menghadapkannya ke arah kiblat. Caranya, jika ia berbaring, maka lambung kanannya diarahkan ke arah lantai. Disunahkan untuk menghadapkan orang yang tengah sakaratul maut ke arah kiblat. Sebenarnya tentuan ini tidak mendapatkan penegasan dari hadis Rasulullah SAW. Hanya saja dalam beberapa atsar yang sahih disebut bahwa para salafus sahih melakukan hal tersebut. Para ulama sendiri yang telah menyebutkan dua cara bagaimana menghadapkan kiblat. Yang pertama, berbaring terlentang di atas punggungnya, sedangkan kedua telapak kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, mengarahkan bagian kanan tubuh orang yang tengah sakaratul maut menghadap ke kiblat. Kelima, mendoakan agar dosanya diampuni dan dimudahkan keluar ruhnya. Wallahu alam. Di samping berusaha memberikan sentuhan, perawat muslim perlu berkomunikasi terapeut. Antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, bila kamu datang mengunjungi orang sakit atau orang mati, hendaklah kami berbicara yang baik, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan terhadap apa yang kamu ucapkan. Selanjutnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu menghadiri orang yang meninggal dunia di antara kamu, maka tutuplah matanya, karena sesungguhnya mata itu mengikut ruh yang keluar, dan berkatalah dengan kata-kata yang baik, karena malaikat mengaminkan terhadap apa yang kamu ucapkan. Tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian terbagi ke dalam 3 tahap, yakni menjelang kematian, saat kematian, dan setelah kematian. Yang pertama, mendekat kematian. Tanda-tanda fisik menjelang kematian meliputi penurunan tonus otot, seperti gerakan eksternasi berangsur-angsur menghilang, khususnya pada kaki dan ujung kaki. Yang kedua, sulitnya berbicara. Yang ketiga, tubuh semakin melemah. Yang keempat, aktivitas seluruh pencernaan menurun sehingga perut membuncit. Yang kelima, otot rahang dan muka mendengur. Yang keenam, rahang bawah cenderung turun. Yang ketujuh, sulit menelan, refleks gerakan menurun. Yang kedelapan, mata sedikit terbuka. Tanda-tanda fisik menjelang kematian. Yang kedua, sirkulasi melemah, meliputi suhu tubuh pasien tinggi, tetapi kaki, tangan, dan ujung hidung pasien terasa dingin dan lembab. Kulit ekstremitas dan ujung hidung tampak kebiruan, kelabu, atau pucat.
Nadi mulai tidak teratur atau lemah dan cepat, tekanan darah menurun, dan peredaran darah perifer berhenti. Yang ketiga, kegagalan fungsi sensorik, sensasi nyeri menurun atau hilang, pandangan mata kabur atau berkabut, kemampuan indera berangsur-angsur menurun, sensasi panas, lapar, dingin, dan tajam menurun. Saat yang kedua, saat kematian, terdiri dari yang pertama, terhentinya pernapasan, nadi, tekanan darah, dan fungsi otak. Yang kedua, hilangnya respon terhadap stimulasi eksternal. Yang ketiga, hilangnya contoh atas sphincter, kandungan kemih, dan redstone. Yang keempat, hilangnya kemampuan panca indera. Yang kelima, adanya garis datar pada mesin elektroencephalografi menunjukkan terhenti aktivitas listrik atau otak untuk penilaian pasti untuk kematian. Yang ketiga, setelah kematian, perubahan tubuh setelah kematian akan terjadi. Yang pertama, dapat terjadi sekitar 2-4 jam setelah kematian karena adanya kekurangan ATP atau adenosine triphosphate yang tidak dapat disintesa akibat kurangnya glikogen dalam tubuh. Proses rigor mortis dimulai dari organ-organ involuntary, kemudian menjalar pada leher, kepala, tubuh, dan bagian ekstremitas, dan berakhir kurang lebih 96 jam setelah kematian. Yang kedua, algor mortis atau dingin. Suhu tubuh perlahan-lahan turun 1 derajat Celcius setiap jam sampai mencapai suhu ruangan. Yang ketiga, postmortem decomposition, yaitu terjadi livor mortis pada daerah yang tertekan serta melunakkan jaringan yang dapat menimbulkan banyak bakteri. Ini disebabkan karena sistem sirkulasi hilang darah, sel-sel darah merah telah rusak dan terjadi pelepasan Hb. Tanda-tanda kematian tidak pasti. Yang pertama, berhentinya sistem pernapasan dan sistem sirkulasi. Secara teoritis, diagnos kematian sudah dapat ditegakkan jika jantung dan paru berhenti selama 10 menit. Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi kesalahan diagnosis sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dengan cara mengamati selama waktu tertentu. Yang kedua, kulit yang pucat. Kulit muka menjadi pucat ini terjadi karena akibat terhentinya sirkulasi darah sehingga darah berada di kapiler dan venular di bawah kulit muka akan mengalir ke bagian yang lebih rendah sehingga warna kulit muka tampak menjadi lebih pucat. Yang ketiga, relaksasi otot. Pada saat kematian sampai pada saat sudah kematian, otot polos akan mengalami relaksasi sebagai akibat dan hilangnya tonus. Diagnosa keperawatan klien menjelang kematian. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dibagi menjadi sebagai berikut. Bantuan klien meninggal dengan tenang. Kurangi kesepian, depresi, atau takut. Jaga rasa aman, harga diri, dan martabat. Pertahankan harapan yang ada serta berikan rasa nyaman. Yang kedua, pelaksanaan atau implementasi. Membantu klien meninggal dunia dengan tenang, membantu klien mengatasi kesepian, depresi, atau takut, mempertahankan rasa aman dan harga diri. Yang ketiga, perawatan jenazah. Tempatkanlah dan atur jenazah pada posisi anatomis, singkirkan pakaian atau alat tenun. Kesimpulannya, sakaratul maut merupakan kondisi pasien yang sedang menghadapi kematian, yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal, sedangkan kematian merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi, dan tekanan darah, serta hilangnya respon terhadap stimulasi eksternal. Yang memiliki ciri-ciri nafasnya cepat dan dangkal, agak mirip orang yang sedang lagi maraton, dan agak mendengur. Suhu tubuh tiba-tiba naik diikuti frekuensi denyut jantung yang semakin cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmu bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.